Halo teman-teman, baik, di sini saya Santika akan menjelaskan cara mengisi form 1721 pegawai tetap dan surat setoran pajak. Nah, sebelumnya untuk mengisi ini, di sini saya sudah membuat data-data yang diperlukan untuk mengisi form 1721, yaitu terdiri dari rincian gaji, lalu ada BPJS dan PPh. Nah, jadi untuk memudahkan dalam mengisi form tersebut, di sini saya menggunakan data validation, di mana ini terisi berdasarkan nomor urut yang sudah tertera di data rincian gaji. Di mana jika kita mengklik untuk mencari nomor lain, akan memudahkan dalam pengisian form. Contohnya, jika kita memencet 1, maka namanya akan berubah sesuai dengan nomor urutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus yang digunakan dalam mengisi form 1721. Yang pertama, ada NPWP, di mana di sini saya menggunakan rumus left atau VLOOKUP. Lalu untuk bagian VLOOKUP value-nya, di sini kita mengambil angka 1, lalu untuk table area-nya kita ambil di bagian PPh. Dan di sini kita blok dari angka 1, ini kita blok semua. Nah, itu di blok semua. Lalu untuk index name-nya kita gunakan angka 2, karena bila dihitung mendekati jarak 2. Lalu kita menggunakan rumus left, maka di akhir menggunakan 12, agar angka yang dilihat pada NPWP bagian pertama ini adalah 12 angka dari kiri. Nah, angka yang terlihat pada NPWP bagian pertama ini adalah 12 angka dari kiri. Lalu untuk bagian tengahnya, 3-nya itu menggunakan rumus sebelumnya, yaitu if, itu dikarenakan kita mengambil NPWP dari bagian tengahnya. Jadi kita menggunakan dari angka 14 lalu menggunakan 3 angka. Lalu yang berikutnya itu sama seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus right, karena kita mengambil bagian dari NPWP bagian belakang, dan 3 angka dari kanan, yaitu rumus NPWP-nya. Lalu untuk rumus NIK-nya sama seperti rumus NPWP-nya, hanya saja kita tidak menggunakan rumus left atau right. Dan di sini saya langsung saja menggunakan rumus VLOOKUP-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, VLOOKUP value-nya saya menggunakan angka 1-nya, dan untuk table array-nya di sini saya mengambil data dari rincian gaji. Nah, bisa dilihat kan teman-teman? Ini kita blok semua rincian gaji dari angka 1 sampai gaji bersih. Setelah kita blok itu, di sini kita untuk name indexnya kita menggunakan angka dari 5. Mengapa? Dikarenakan NIK itu dilihat dari 5 urut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Bisa terlihat kan teman-teman? Untuk indeks name-nya kita menggunakan angka 5. Nah, untuk NIK-nya sudah selesai. Lalu kita lanjut ke bagian nama. Di sini mirip dengan NIK, namun di sini saya menggunakan indeks angka 6. Dan terlihat seperti ini rumusnya.
seperti ini rumusnya. Lalu untuk alamat di sini saya sama seperti nama, hanya saja rumusnya berbeda index name-nya. Dan di sini saya menggunakan index name-nya 7. Lalu ada jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin di sini saya menggunakan rumus gabungan dari if dan VLOOKUP. Nah, untuk rumus VLOOKUP sama seperti mencari NIK dan alamat. Nah, setelah kita menggunakan rumus VLOOKUP ini, kita ketik sama dengan titik 2 laki-laki titik 2 X. Ini tujuannya agar jika jenis kelaminnya laki-laki maka akan diketahui. Nah, seperti ini, dia akan tersilang sendiri. Jika jenis kelaminnya perempuan, maka X-nya akan pindah. Contohnya seperti ini. Saya pencet, saya klik di nomor 6 dan bernama ini adalah perempuan, maka X-nya akan pindah ke jenis kelamin perempuan. Baik, saya lanjutkan ke TK. Dan untuk ini saya menggunakan rumus seperti jenis kelamin, seperti rumus jenis kelamin yang diberi tambahan. Ini agar apabila data itu bukan K, maka data bagian K ini akan kosong. Dan kita menggunakan rumus yang double. Agar apabila data itu bukan K, maka data bagian K ini akan kosong. Begitu juga dengan TK-nya, maka bagian TK-nya akan kosong. Nah, selanjutnya di bagian jabatan. Di bagian jabatan ini saya menggunakan rumusnya sama seperti rumus alamat, yang bedanya itu hanya di indeks numbernya. Dan saya gunakan indeks numbernya 8 atau angka 8. Dan contohnya jika kita ubah lagi maka jabatannya akan berubah. Untuk karyawan asing itu disesuaikan menggunakan rumus seperti TK dan jenis kelamin. Dan saya tegaskan lagi, rumus karyawan asing ini sama seperti TK dan jenis kelamin. Lalu dalam kode negara bisa dilihat dari data source-nya, yaitu dari data baru kita menggunakan kode negara domisili. Dan selanjutnya di bagian perhitungan. Pada bagian perhitungan ini terdiri dari bagian gaji. Di sini rumusnya sama. Nah, di sini rumusnya sama. Hanya saja saya menggunakan rumus tabel PPH, dan di sini bisa dilihat dari bedanya. Lalu yang kita fill of value itu kita gunakan angka 1, dan untuk tabel array-nya kita ambil di PPH-nya. Di sini bisa kita lihat kita blok sampai ke X-nya ini untuk tabel array-nya. Dan index name-nya sesuai dengan data. Di sini indeks name gaji itu diurut 6 urut. 1 2 3 4 5 6. Dan lanjut ke tunjangan PPH. Di sini bagian sheet PPH terdapat tunjangan PPH yang ada 7 dan menggunakan indeks name ke 7.
dengan lainnya. Yang bikin beda hanya angka indeksnya. Baik, nah untuk premi asuransi ini di PPH premi ini ada dua, JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan. Kita menggunakan rumus sum VLOOKUP di sini agar langsung menjumlahkan premi asuransinya. Yang pertama, kita buat rumus sum lalu rumus VLOOKUP untuk premi JKK-nya dan premi BPJS-nya. Kemudian untuk jumlah dalam bentuk natural sama dengan lainnya itu, di sini saya ambil di rincian natural. Caranya sama, hanya beda di indeks name-nya saja. Lalu untuk yang terakhir, jumlah pasal netonya di sini kita jumlahkan dari nomor 1 sampai 7 menggunakan rumus sum. Lalu kita blok, klik enter, maka dapatlah hasilnya. Lalu di sini kita lanjut ke bagian pengurangan, di mana biaya jabatan dan pensiun di sini rumusnya sama dengan rumus premi dan terdapat dalam tabel PPH. Biaya jabatan lalu dilanjutkan dalam biaya pensiun, yaitu iuran pensiun. Kemudian iuran pensiun dan JHT rumusnya sama, hanya beda di indeks name-nya. Di sini kita menggunakan 15 di set PPH. Lalu untuk jumlah ini KTA tambahkan biaya jabatan dan biaya pensiun dan iuran pensiun dan JHT-nya. Dan lanjut ke PPH pasal 21. Di sini jumlah penghasilan netonya, rumusnya ialah mengurangkan penghasilan jumlah neto dan pengurang, lalu dapat hasilnya. Nah, lalu untuk jumlah penghasil netonya, lanjut ke PTKP. Jumlah penghasilan neto di sini kita kali 12. Dapatkan hasil penghasilan neto untuk perhitungan PPH pasal 21 setahun sebelum disetahunkan, dengan cara mengurangi jumlah penghasilan neto yang sudah disetahunkan, atau dengan cara mudahnya di bagian PPH rumusnya sama dengan mencari rumus PTKP-nya. Seperti ini ya teman-teman. Kita menggunakan PTKP yang ini. Selanjutnya rumusnya sama saja. Nah, lalu penghasilan kena pajak setahun bisa lihat atau disetahunkan. Jumlah penghasilan neto yang sudah disetahunkan, atau dengan cara mudahnya di bagian PPH rumusnya sama dengan mencari rumus PTKP. Inilah pasal PPH 21 atas penghasilan kena pajak disetahunkan. Rumusnya sama saja, namun ini beda di indeks namanya saja. 这一次我真的睡着了。 Dan untuk PPH pasal terutang
Seluruh hasil dibagi 12 dan menemukan hasilnya. Lalu selanjutnya kita membuat identitas pemotong. Ini bisa diisi dengan cara manual seperti identitas kalian. Itu merupakan cara mengisi form 1721 strip A1 pegawai tetap. Lalu di sini saya akan lanjut cara mengisi SSP atau bisa disebut surat setoran pajak. Nah, sama saja seperti pengisian form 1721, namun di sini kita bisa lihat dari tabel-tabel NPWP-nya ini pengisiannya berbeda, namun rumusnya hampir sama seperti pengisian form 1721. Nah, jadi di sini pada kolom pertama, kolom rumus left fill up, namun di sini saya menggunakan 2 angka saja, dan lanjut menggunakan rumus min dimulai dari 4 dan 3 angka, begitu juga seterusnya, mulai dari 8 dan 3 angka. Dari 12 menggunakan 1 angka dan 14 menggunakan 3 angka. Dari kanan, dan rumus nama WP, rumus ini sama seperti di rumus form 1721. Lalu untuk alamatnya, alamat WP nya juga sama, jadi bisa tinggal copy rumus saja. Kode untuk akun pajak ini sudah disediakan dan ini tidak boleh diubah atau diganti karena sudah terdapat di peraturannya. Nah, lalu untuk jenis setoran disesuaikan dengan jumlah pembayaran yang kalian lakukan, misalnya seperti uraian pembayaran SPT, masa PPh pasal 21, maka setorannya diketahui ada 100. Masa pajaknya disilang di bulan Desember atau di bulan yang sesuai dengan tahun setoran bayar pajak yang kalian lakukan. Untuk jumlah pembayaran sama dengan rumus yang sebelumnya dan menggunakan rumus PPh 21 masa terutang. Di sini di PPh 21 masa terutang. Nah, untuk rumus terbilang ini, rumusnya itu ialah terbilang D4 dan rupiah. Dan di sini tidak mau dikarenakan Excel atau paket saya tidak terdeteksi dan bisa dicari di Google dan langsung di-download. Nah, untuk rumus terbilang ini kalian bisa langsung download dan letakkan di Excel. Lalu di sini ada bagian ini diisi seperti biasa, nama seperti biasa, nama wajib pajak diisi seperti biasa, dan nama WP diambil dari sini dan selesai.
maupun di bank itu cara membuatnya sama, namun di sini hanya beda saja namanya, nama filenya atau nama sheetnya. Ini merupakan tutorial dari mengisi form 1721 dan ESP. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, dan sampai jumpa.